mempresentasikan tentang informatika bab 5. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarah Zani Baru. Nama saya Nur Leha. Nama saya Zahira Firnisa. Nama saya Aisyah Madani. Nama saya Dira Azahra. Dan kali ini kita akan presentasi. Nama saya Farah Sosabila. Saya dari kelompok 2. Pengantar jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan. Jaringan komputer memungkinkan komputer saling berbagi sumber daya dan bekerja sama melalui suatu protokol komunikasi. Komputer pada jaringan komputer terhubung dengan menggunakan media kabel, fiber optik atau media tanpa kabel atau wireless. Jaringan komputer memiliki berbagai tipe sesuai dengan cakupan luas areanya seperti local area network, corporate area network, dan internet. LAN ialah jaringan komputer lokal pada ruangan terbatas seperti rumah, ruang tertentu, dan lainnya. CAN ialah jaringan komputer yang terbatas pada perusahaan tertentu yang bisa terdiri atas beberapa LAN. MAN ialah jaringan komputer pada area kota metropolitan. WAN ialah jaringan komputer yang lebih luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih handal. Internet dikenal pada tahun 1849 dengan istilah internet yang berarti interconnect. Namun saat ini istilah internet mengacu pada sistem jaringan komputer global yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat komputer maupun antar jaringan komputer menggunakan protokol TCP atau IP Transmission Control Protocol atau internet. Jaringan yang terhubung dapat berupa jaringan pribadi, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah, dan dari lingkungan lokal hingga global. Internet saat ini telah dapat menghubungkan komputer, perangkat telepon, CCTV, printer, dan bahkan perangkat lain yang dikenal dengan Internet of Things. Pada bulan November 2006, internet dimasukkan dalam 7 keajaiban dunia. Internet membawa berbagai macam sumber daya dan layanan informasi di dalamnya, seperti dokumen hypertext yang saling terkait dan aplikasi Word, web, surat elektronik, telepon, dan berbagai file. TCP atau IP merupakan protokol pertukaran paket data yang digunakan di internet. Istilah protokol ini mengacu pada sekumpulan aturan yang mengatur bagaimana sebuah peranti berkomunikasi dalam suatu jaringan internet. Asal mula internet berasal dari penelitian dan pengembangan teknik pemaketan dan mengirim data atau paket switching yang dilakukan Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada 1960-an. Penelitian diharapkan dapat membuat komputer berinteraksi dengan komputer lain untuk berbagai sumber daya komputer seperti prosesor atau memori eksternal disk. Secara bersamaan, pendanaan yang kuat dari pemerintahan dan swasta dari seluruh dunia pembuatan internet terus berkembang. Pada tahun 1990-an, internet berkembang menjadi internet modern yang mampu menghubungkan secara luas jaringan bisnis, perusahaan, institusi, komputer pribadi, dan telepon seluler. Saat ini makin banyak jaringan komputer yang bergabung di internet yang menyebabkan internet makin besar dan makin banyak pengguna. Komunikasi tradisional seperti telepon, radio, televisi, surat, dan surat kabar memiliki bentuk lain di internet. Internet telah melahirkan layanan baru seperti surel, telepon internet, televisi internet, musik online, surat kabar digital, dan situs web streaming video. Koran, buku, dan penerbitan cetak juga beradaptasi dengan teknologi web.
yang menjadi blog, web feeds, dan agregator berita online. Internet telah memunculkan bentuk baru interaksi pribadi melalui berbagai cara seperti pesan instan, forum internet, dan layanan jejaring sosial. Belanja online tumbuh subur di internet yang digunakan oleh usaha kecil dan menengah, pengecer besar, dan pengusaha besar untuk memperluas pasar penjualan barang dan jasa mereka. Jaringan internet digambarkan secara ringkas pada gambar 5.1 yang ada pada buku, yang menghubungkan perangkat komputer secara luas dan bahkan mendunia. Internet biasanya digambarkan dengan gambar awan atau cloud. Kalian perlu menyadari bahwa kalian akan memasuki dunia internet saat ponsel atau laptop kalian terhubung melalui jaringan milik Internet Service Provider atau ISP, atau penyedia jasa layanan internet. Di Indonesia, contoh ISP adalah PT Telkom Indonesia atau IndiHome, Bisnet, First Media, dan lainnya. Sedangkan untuk mobile internet, operator adalah Telkomsel, XL, Axiata, Tri, Smartfren, dan IM3, Ooredoo. Jika kalian ingin terhubung dengan internet dan menggunakan semua sumber daya yang ada di internet, kalian harus berlangganan koneksi internet atau dengan membeli pulsa data. Ukuran kecepatan internet selanjutnya disebut lebar pita atau bandwidth. 2. E-banking. Electronic banking atau e-banking dapat diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui internet. Bank menyediakan situs web untuk bertransaksi dimulai dari pengecekan rekening, transfer dana antar rekening, hingga pembayaran tagihan bulanan seperti listrik, telepon, dan lain sebagainya. Pada e-banking, biasanya diterapkan sistem keamanan yang ketat pada situs webnya agar tidak terjadi kejahatan perbankan. 4. E-commerce. E-commerce adalah aktivitas penjualan, pembelian, pemasaran produk seperti barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. E-commerce dapat menjadi aktivitas transaksi jual beli barang dan jasa, baik dalam bentuk barang fisik maupun non-fisik. Jika barang fisik, proses jual beli membutuhkan transportasi barang. Sedangkan jika barangnya berupa barang non-fisik seperti lagu, software, desain gambar, dan lainnya, barang dapat dikirimkan melalui internet. Pada e-commerce, pembayaran juga dapat dilakukan dengan uang elektronik. Jaringan komputer global yang mampu menghubungkan komputer di sebagai belahan dunia. Ketika kita ingin menghubungkan Perantika dengan internet, ada berbagai cara atau teknologi gunakan. 1. Wireless LAN Wi-Fi. Wireless LAN adalah jaringan komputer lokal nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal LAN dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, komputer, kampus, atau gedung kantor. Wi-Fi awalnya diciptakan untuk menghubungkan komputer yang dekat atau sama lain yang saat ini banyak digunakan koneksi internet. Ketika sekolah rumah kalian berlangganan internet dengan fasilitas Wi-Fi atau wireless LAN, akan memiliki jaringan yang tampak pada gambar 5.2. Kalian dapat membuat komputer kalian tersambung dengan internet.
kalian akan melakukan aktivitas untuk membuat koneksi atau berhubung komputer dan jaringan internet melalui Wi-Fi atau wireless LAN. Apa yang kalian perlukan? 1. Laptop atau ponsel dengan kemampuan akses Wi-Fi. 2. Jaringan Wi-Fi dengan akses point yang terkoneksi dengan internet. Apa yang harus kalian lakukan? Jika kalian menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows 10, kalian dapat menghubungkan komputer dengan jaringan tersebut dengan cara yang mudah. Pada sistem operasi Windows 10, kalian dapat menghubungkan komputer dengan jaringan tersebut dengan cara yang mudah. Pada sistem operasi Windows 10, kalian dapat mengaktifkan layanan Wi-Fi pada laptop dan mengklik ikon pada bar bagian kanan bawah layar komputer. Laptop akan melakukan scanning perangkat Wi-Fi yang berada dalam jangkauan. Pada contoh scanning koneksi muncul 2 buah koneksi Wi-Fi. Koneksi pertama dengan nama JKI dan koneksi kedua dengan nama Rumah Ungu. Koneksi tersebut hanya di mana koneksi yang muncul bisa berjumlah banyak atau tidak ada sama sekali. Contoh koneksi Wi-Fi pada gambar memiliki kualitas sinyal yang baik yang ditandai dengan adanya 3 lengkungan pada gambar. Makin banyak lengkung, makin baik kualitasnya. Pada aktivitas ini, sebagai contoh akan dibuat koneksi Wi-Fi dengan menggunakan koneksi JKI. Sebuah koneksi Wi-Fi dapat diatur dengan menggunakan password saat ada perangkat akan melakukan koneksi atau tanpa password jika memang peruntukan untuk kepentingan publik. Sebagai contoh, perangkat Wi-Fi telah di-setel dengan password tertentu untuk membuat koneksi. Kita dapat mengklik tombol connect atau juga bisa mencentang cek button connect automatically dan klik tombol connect. Selanjutnya, koneksi akan tercipta secara otomatis jika laptop ada pada jangkauan perangkat Wi-Fi. Setelah klik connect, isikan password yang telah ditentukan dan laptop akan terkoneksi dengan internet melalui jaringan Wi-Fi. Langkah-langkah cara mengaktifkan koneksi Wi-Fi di komputer melalui kontrol panel. 1. Klik Start untuk membuka menu pada Windows. 2. Pilih atau cari kontrol panel. 3. Setelah berada di dalam kontrol panel, pilih Network Connection, maka akan terlihat jaringan Wi-Fi yang tersedia dalam jangkauan. 4. Pilih salah satu Wi-Fi hotspot yang tersedia. 5. Tekan Connect dan masukkan password. Jika kalian menggunakan ponsel, langkah-langkah untuk mengaktifkan Wi-Fi ialah seperti berikut. 1. Ponsel dengan layar sentuh, usap layar dari atas ke bawah atau dengan memilih menu settings. 2. Sentuh lama ikon Wi-Fi. 3. Aktifkan Wi-Fi dengan mengubah switch menjadi on. 4. Ponsel akan mendeteksi jaringan Wi-Fi yang tersedia pada jangkauan ponsel. 5. Pilih jaringan yang terdeteksi. Isikan password jika memerlukan password atau kata sandi. 6. Terhubung koneksi jaringan akan disimpan di kemudian hari saat ponsel ada dalam jangkauan Wi-Fi aktif ini. Ponsel secara otomatis akan terhubung ke jaringan. Tethering atau phone as, modem atau PAM adalah berbagai koneksi internet, perangkat seluler atau smartphone, tablet, dan lainnya. Dengan komputer atau perangkat seluler lain, tethering akan membuat perangkat seluler kita berperan sebagai modem atau modulator atau demodulator. Modem adalah alat yang mampu menjadi media transmisi antar saluran untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Dalam hal ini, modem akan menjadi media transmisi sehingga perangkat lain dapat terhubung dengan internet. Koneksi perangkat seluler dengan tethering dapat dilakukan dengan wireless LAN atau Wi-Fi, Bluetooth, atau dengan koneksi fisik menggunakan kabel, misalnya melalui kabel Universal Serial Bus atau USB. Setelah terkoneksi dengan tethering,
Ponsel yang bertindak sebagai router data terkoneksi dengan beberapa komputer atau ponsel atau tablet. Perangkat yang terkoneksi melalui tethering bisa terhubung dengan internet. Tethering membutuhkan ponsel yang memiliki chip Wi-Fi yang biasanya telah tertanam pada ponsel. Gambar 5.3 pada buku menggambarkan koneksi dengan tethering di mana smartphone dengan logo Wi-Fi berperan sebagai modem yang tampak seperti access point pada koneksi Wi-Fi pada subbab sebelumnya. Koneksi antara perangkat lain ke smartphone yang digunakan sebagai tethering yang digambarkan dengan tanda petir bisa menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau kabel. Dan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara tethering hotspot seluler. Zira, kamu boleh buka nggak seluler kamu? Boleh. Nah, caranya yang pertama kita buka pengaturan di HP kalian. Lalu di sini banyak menu-menu dan kita pilih hotspot dan berbagi jaringan. Lalu kita ke hotspot Wi-Fi dan kita aktifkan sampai seperti ini. Nah, sekarang kita yang menerimanya nih, ini kan kita buka pengaturan seperti ini. Ini kan ada berbagai macam pilihan. Berarti klik yang koneksi. Nah, di sini kan ada Wi-Fi. Aktifin aja Wi-Fi-nya. Seperti ini. Nah, ini kan ada apa make-make. Nah, otomatis dia terhubung dengan passwordnya Dira 8GB. Nah, seperti ini cara tethering hotspot seluler. Kaiser Keep Her enkripsi menggunakan algoritma tertentu yang mengubah data asli menjadi data terenkripsi. Algoritma tersebut biasa disebut Keep Her. Salah satu Keep Her yang sederhana adalah Kaiser Keep Her yang merupakan penggeseran alfabet. Algoritma nama Kaiser karena terinspirasi oleh Julius Caesar, seorang kaisar Romawi. Menggunakan algoritma ini saat berkorespondensi. Contohnya pergeseran alfabet dengan Kaiser Keep Her sebanyak sekali ke kanan, mengubah kembali teks yang telah terenkripsi menjadi terenkripsi, disebut melakukan deskripsi. Deskripsi adalah proses yang membalik enkripsi, mengambil pesan rahasia dan memproduksi teks asli enkripsi dengan penggeseran alfabet. Dengan Kaisers Keep Her ialah cara yang sederhana, cara yang lebih sulit untuk enkripsi alfabet daripada hanya menggunakan misalnya dengan mengubah suatu huruf dengan huruf yang lain. Contoh, tabel selamat datang. Keep Her geser alfabet dari A ke B, B dari ke C, C dari ke D. Apa yang kalian lakukan untuk melakukan enkripsi data teks dengan Kaiser Keep Her? Lakukan perintah berikut ini. Adalah pesan teks biasa yang belum deskripsi sama sekali. Anda dapat mengklik tombol di bawah untuk menggeser alfabet ke kiri ke kanan untuk mengenkripsikan pesan ini. Pilihan Anda juga dapat bisa membuat pesan deskripsi lainnya. Alat tersebut untuk melihat apakah Anda juga dapat memecahkan pesan tersebut. Selanjutnya, kalian bisa melakukan enkripsi yaitu dengan Kaiser Hyper, yaitu menggeser alfabet sejauh berapa angka seperti gambar. Aktivitas dapat diajukan dengan cepat penggeseran huruf per huruf. Di situ berikut ini klik asis untuk melakukan enkripsi. Asli, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekenasan dan lain-lain diselenggarakan dengan
secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari 17 Boelan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Ciper geser alfabet dari A ke K, B ke L, C ke M, geser 10 langkah ke kiri. Teks asli berikut ini sumpah pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ciper geser alfabet dari A ke K, B ke L, C ke M, geser 10 langkah ke kiri. Teks asli kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Ceper memetakan satu huruf ke huruf lainnya dengan acak. Teks asli berikut ini sumpah pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ceper memetakan satu huruf ke huruf lainnya dengan acak. Aktivitas JKI K704 Proteksi file pada pengolah kata. Aktivitas ini ialah aktivitas untuk belajar memproteksi file aplikasi pengolah kata dengan menggunakan fitur enkripsi dengan password pada Microsoft Word. Apa yang kalian perlukan? Komputer yang telah terpasang sistem operasi dan perangkat lunak Microsoft Word. Apa yang kalian lakukan? Aktivitas 1. Warung Gudeg Mbah Joyo di Jogja memiliki resep rahasia dan resep ini akan dibagikan ke cabang di Solo. Resep gudeg ditulis dalam file pengolah kata doc yang dikirim melalui surel. Untuk menghindari dapat diaksesnya resep ini, file Word harus dienkripsi dengan password sebelum dikirim melalui surel, supaya tidak dapat diakses walaupun file ini bocor ke orang lain. Fitur dari aplikasi yang dipakai ialah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jika menggunakan aplikasi lain, langkah-langkah aktivitas akan berbeda. Eksplorasi fitur ini sesuai dengan aplikasi yang dimiliki oleh sekolah. Langkah-langkah aktivitas untuk memproteksi file ialah sebagai berikut. 1. Gunakan aplikasi Microsoft Word untuk membuat file doc yang berisi teks berikut. Resep rahasia gudeg Mbah Joyo bagian 2. Resep gudeg rahasia Mbah Joyo yang terkenal sangat enak dan gurih adalah resep rahasia gudeg Mbah Joyo bagian 2. Bahan-bahan telah dikirimkan di file sebelumnya. Langkah-langkah pembuatan. 1. Potong nangka muda berbentuk dadu besar dengan lebar kira-kira 4 cm. Rebus nangka muda dalam air atau kelapa tua secukupnya hingga lunak. 3. Angkat dan tiriskan nangka muda. Nomor 2, simpan file tersebut dengan nama resep gudeg 2 doc. Nomor 3, proteksi file tersebut dengan enkripsi dengan password dengan cara pilih menu file, info, protect dokumen, encrypt with password. Isikan password, klik OK. Ingat, password ini sangat penting. Jika password lupa, file tidak bisa diakses kembali. Gunakan password yang tidak mudah ditebak. Password juga bersifat case sensitif. Praktik baik membuat password yang tidak mudah ditebak dan dihack ialah gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter simbol serta minimal 8 karakter. 4.
Kirim file tersebut menggunakan serial ke cabang warung gudeg di Solo dalam bentuk attachment atau dalam kasus untuk latihan kirim ke surat. Salah satu siswa yang berperan sebagai pemilik warung gudeg Solo. Siswa belajar untuk membuka kembali file yang telah diinskripsi dengan password. Aktivitas ini dilakukan oleh penerima pesan dengan langkah membuka serial file resep yang dikirim. 2. Mengunduh attachment file. 3. Menyimpannya dalam folder yang sesuai. 4. Membuka file doc yang dikirim dengan mengisikan password. Demikian caranya. Sekian presentasi kami pada hari ini, Informatika 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.